Baik, terima kasih Pak Rimawan. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah mengundang saya ini Prof. Ika, Pak Rimawan, dan rekan-rekan sekalian dari FKKMK. Saya nggak nyangka hari Sabtu banyak banget yang lihat ya 200 orang. Jadi saya pikir hanya seminar yang kemudian tidak terlalu besar, tapi ini banyak sekali. Jadi saya senang sekali untuk sharing pada hari ini. Mungkin saya langsung menuju ke slide saya. Kebetulan saya siapkan ternyata agak banyak gitu. Saya pikir saya punya waktu, tapi kita lihat ya sejauh mana saya bisa kayak menjelaskan dimensi ekonomi khususnya dari sudut pandang literatur-literatur kemiskinan atau kemudian ketimpangan yang sudah ada gitu. Dan sebenarnya MBG ini di lokasi atau tempat mana seperti itu. Em, Mungkin kalau saya mulai dari diskusi pada pagi hari ini dari sisi saya adalah MBG itu kemudian salah satu bentuk yang kemudian menjadi misalokasi anggaran kalau dari sisi ekonomi. Bagaimana APBN kita yang kemudian sangat terbatas atau kemudian tidak terlalu resource-nya terlalu besar, itu kemudian kita habiskan untuk kemudian salah satu program yang nanti saya akan menilai secara objektif yang kurang baik dalam pelaksanaannya atau kemudian desainnya, bahkan dari awal desain program tersebut sampai kemudian pelaksanaannya itu kemudian ada isu-isu yang muncul. Nah, kebijakan social protection atau kemudian perlindungan sosial sendiri sebenarnya tidak baru, Bapak Ibu sekalian rekan-rekan. Memang di sebelumnya di Orde Baru sebelum 98 kita banyak fokus yang bentuknya adalah subsidi gitu ya, dari energi lalu kemudian makanan dan lain-lain. Tapi setelah 98 reformasi kita mulai beralih ke namanya perlindungan sosial. Ini dari kemarin, kalau hari Jumat kemarin kita diskusi di Mubiarto Forum, ini salah satu pelopornya adalah Pak Mubiarto. Jadi kemudian dilanjutkan oleh ekonom-ekonom selanjutnya, ada Prof. Budiono, lalu kemudian kita punya banyak, orang Indonesia yang kemudian berkecimpung di social protection seperti Ibu Vivi Alatas, Pak Sudarno Sumarto, dan lain-lain. Jadi peralihan itu sebenarnya yang kemudian jadi penting. Kenapa? Karena em, dengan beralih itu kita menuju arah yang lebih sasaran lebih baik gitu ya. Lalu kemudian lebih tepat sasaran, tepat jumlah dan tepat gunanya juga. Nah, yang saya lihat di sini di MBG adalah kemudian berusaha kembali balik lagi ke situasi di mana kita tidak terlalu peduli sama siapa yang nerima, peduli jumlahnya atau peduli apa namanya kualitasnya. Yang penting pokoknya terima, dan ini adalah menurut saya adalah satu kemunduran dari program pemerintah. Jadi makanya saya menulis di situ adalah future social protection atau kemudian masa depan perlindungan sosial Indonesia seperti apa. Ketika terus mayoritas dana terserap oleh MBG ini seperti itu. Jadi sebagai overview, mungkin rekan-rekan sekalian sudah tahu, Bapak Ibu sekalian sudah familiar. Tujuan awalnya waktu diceritakan MBG itu adalah untuk malnutrisi, stunting, walaupun kita tahu sendiri tidak tepat. Teman-teman FKKMK juga sebenarnya sudah familiar bahwa stunting harusnya di masa emas gitu ya, bukan ketika sudah sekolah dasar atau SMP. Lalu kemudian intinya adalah biar tidak kelaparan seperti itu. Yang terjadi adalah hingga saat ini September penyerapan anggarannya itu hanya 18%. Jadi di awal tahun cukup cukup apa namanya cukup saya bilang pongah bahwa kami bisa nyerap 71 triliun gitu, dan kenyataannya adalah penyerapannya tidak berlangsung dengan baik. Kalau misalkan kita mungkin hanya melihat penyerapan, nanti saya yakin pasti akan lebih banyak kasus. Jadi mereka sadar bahwa ini nggak bisa diserap dengan kondisi sekarang. SPG banyak yang belum dibangun, SPG banyak yang kemudian bermasalah, jadi penyerapannya kurang. Dan ini isunya kalau di ekonomi adalah, kalau misalkan berbicara makro adalah pertumbuhan ekonomi, Y itu adalah fungsi dari konsumsi investasi government, G-nya itu kemudian tidak jalan. Makanya kemudian ekonomi kita sebenarnya kurang 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 apa ya, kurang aktif di tahun ini. Jadi cenderung melambat karena apa? Government spendingnya itu dialihkan ke program-program yang kemudian seperti MBG, tapi ternyata tidak terserap juga. Ini kemudian yang terjadi. Lalu yang ketiga, background MBG ini disusun dari dengan program bentuknya universal. Yang ini sebenarnya sudah mulai kita tinggalkan atau kemudian kita lupakan sedikit. Kenapa? Karena kita sadar bahwa
APBN kita yang di rilis setiap bulan oleh Menkeu itu adalah hasil hutang, hasil kemudian pinjaman, lalu kemudian kita juga punya kewajiban untuk menggunakannya secara efisien dan efektif. Jadi kalau misalkan kita sebagai ekonom melihat uangnya terbatas gitu. Jadi kalau uang terbatas itu jangan kemudian wasteful gitu. Dan tadi seperti Dr. Sri sebelumnya sampaikan, food waste-nya besar. Nah, ini yang kemudian universal program ini jadi pertanyaan, kenapa harus universal sementara tidak semua orang misalkan membutuhkan MBG tadi, dan mungkin Bapak Ibu sekalian di sini semuanya yang anaknya sekolah, kebetulan anak saya nggak dapat MBG, dan kalau ada MBG juga ditolak sama orang tuanya karena kita udah bawakan bekal masing-masing. Tapi yang sekolah di sekolah negeri publik mungkin akhirnya yang tetap membawakan bekal juga, dan akhirnya makanan itu akhirnya terbuang dengan sia-sia. Nah, ini kemudian saya highlight juga bahwa ya saya bisa bilang kesalahannya itu bukan sekedar di SPPG-nya, tapi ya governance-nya. Karena dari awal tidak didesain dengan baik. Seperti misalkan SOP-SOP baru misalkan ya, itu baru dibuat kemarin. Oh, masaknya nggak boleh jam 12 malam. Harusnya kan ketika kita bikin program, apalagi kemudian kita berbicara masalah kesehatan, berbicara masalah kebersihan, ini kemudian harusnya dipikirin dari awal. Ini yang jadi kemudian jadi isu bahwa jalan dulu gitu, padahal nih isunya risikonya sangat besar ketika sekedar jalan dulu tabrak sana tabrak sini, akhirnya banyak kejadian keracunan. Jadi saya langsung bilang bahwa ini adalah kegagalan pemerintah untuk membuat program yang baik gitu, dan akhirnya malah berujung yang kita bilang sebagai food safety crisis. Jadi adinya nggak ada apa-apa nih, itu kemudian akhirnya bikin masalah gitu. Saya sering bikin jokes. Dulu kita selalu dibilang sama orang tua kita waktu kecil, hati-hati jajan di sekolah karena tukang jajan ini kadang-kadang nggak bersih, nanti sakit perut. Tapi kenyataannya mereka nggak pernah bikin namanya adalah mass poisoning. Jadi, jadi ini kemudian jadi pertanyaan, malah negara sekarang yang membuat masyarakatnya kemudian sakit dengan adanya keracunan massal. Jadi efek dari keracunan-keracunan ini kemudian yang nanti bukan hanya program ini saja yang kemudian jadi masalah. Jadi public trust itu terlanjur kemudian rusak. Kalau dari sisi ekonomi, ibaratnya marketnya, kalau misalkan kita beli produk lalu kemudian produk yang bermasalah, dan kita tahu siapa itu pembuat produknya, ya besok-besok kita nggak akan mau lagi beli produk itu, walaupun intentionnya bagus, walaupun yang program lainnya adalah desainnya bagus. Jadi ini yang kemudian membuat masyarakat jadi skeptis, masyarakat jadi kritis terhadap program-program pemerintah. Kalau saya boleh mengquote satu bukunya Dan Carlin, dia nulis tentang more than good intention. Jadi good intention itu nggak cukup. Jadi mau nangis kayak mau mau bilang mohon maaf, tapi ketika tidak dijalankan dengan aksi yang benar, intensi yang tadi disampaikan, dia nangis, menyesal segala macam, nggak bakal berjalan. Dan kita butuhnya aksi, bukan kemudian sekedar intensi. Jadi kalau kita membahas MBG, itu kemudian kita tahu akan ada banyak masalah. Nah, sekarang kita melihat sebenarnya apa sih yang sudah dilakukan Indonesia sebelumnya nih, sebelum pemerintahan ini, atau kemudian apa yang sudah dibangun dalam konsep landscape perlindungan sosial. Nah, dalam konsep lanskap perlindungan sosial, sebenarnya kita sudah punya sasaran, Bapak Ibu sekalian. Jadi kita punya data di mana itu mencakup 40%, bahkan sampai 50% in many cases. Nah, ini menunjukkan bahwa sebenarnya kita sudah punya siapa sih orang-orang yang kemudian berhak atau kemudian ada dalam 40% terbawah. Ini yang masuk kategori miskin dan kemudian rentan. Jadi sebenarnya kalau misalkan ditanya, bisa nggak dari change dari universal ke targeted? Pasti bisa, karena datanya sudah ada. Dan ini kemudian muncul data terbaru kan, namanya data DSN gitu, data tunggal sosioekonomi nasional gitu, satu data. Di mana kemudian kita bisa gunakan data ini untuk memulai program gitu. Jadi dibanding kayak mulai dari scratch universal, yang kenyataannya juga nggak universal juga. Kalau nanti kita lihat data, saya punya datanya dari SPPG, lalu kemudian dari food vulnerability, itu ternyata banyak mismatch-nya di situ. Dan unfortunately tadi yang seperti kita bilang, MBG rollout ini kemudian ya bypass aja, nggak nanya yang ditargeting yang mana, atau kemudian nggak bertanya sebenarnya yang paling butuh wilayah mana duluan sih. Yang mereka lakukan adalah yang paling mudah, ya akhirnya kebanyakan di Jawa. Jadi ntar kita lihat mappingnya bahwa Jawa malah jadi paling banyak SPPG-nya dibanding daerah lain, dan kita bisa bayangkan, kita imajinasikan
bahwa ketika Jawa saja yang logistiknya mudah itu banyak kasus, apalagi nanti yang misalkan di daerah lain, yang di daerah-daerah yang kemudian 3T terpencil, lalu kemudian sulit untuk logistik dan akomodasinya, transportasinya. Nah, secara konsep Bapak Ibu mungkin ini saya sedikit kayak balik ke dasarnya perlindungan sosial ya. Jadi dasarnya perlindungan sosial sebenarnya tiga komponen Bapak Ibu. Jadi social assistance atau kemudian bantuan sosial ini bentuknya biasanya kayak BLT, lalu kemudian PIP atau program Base Indonesia Pintar, PKH dan lain-lain. Lalu yang kedua biasanya didukung oleh social insurance. Social insurance ini biasanya kemudian untuk kelas yang lebih atas. Jadi kalau yang miskin itu dia dapat yang social assistance, yang rentan dan menengah itu bisa dapat social insurance, BPJS kah, atau kemudian pensiun kah, atau kemudian ketenagakerjaan kah. Nah ini kemudian ditutup dengan apa yang kita bilang active labor policy. Nah biasanya yang kemudian masih kurang itu sebenarnya dibanding yang dua pertama kita yang ketiga gitu. Jadi kur atau kemudian kalau prakerja nggak langsung mendirect ke kemiskinan tapi sebenarnya juga active labor market policy. Lalu kemudian kita punya ada program magang dan lain-lain. Ini yang biasanya perlu diperbaiki dan seharusnya kita beralih ke situ gitu karena kita tahu social assistant kita sudah cukup robust, memang butuh targeting yang lebih bagus. Lalu social insurance kita juga udah cukup coverage, kita butuh sustainability finance kalau di situ. Bagaimana BPJS biar biar nggak kemudian rugi, biar kemudian tetap bisa berlanjut. Nah, yang biasanya paling kurang itu adalah yang active labor market policy. Nah, kita udah membangun ini kayak saya di kemiskinan itu 15 tahun dari lulus S1 UGM sampai sekarang ngurus urus kemiskinan. Jadi sudah bangun udah lebih dari pasti lebih dari 15 tahun gitu dari pasca reformasi sudah mulai membangun sistem ini dan unfortunately ketika terus kita berbicara MBG bingung masuk kemana. MBG mungkin masuk ke social assistant, tapi juga ada isu karena apa? Nanti di literatur kemiskinan atau kemudian program perlindungan sosial, kita tahu bahwa social assistant yang bentuknya komoditas itu mulai ditinggalkan karena banyak isunya. Nanti tadi dari sisi hukum kita tahu keracunan itu jadi isu. Kita belum berbicara masalah kuantitasnya apakah benar 15.000 atau 7.000 yang dikasih. Kualitasnya apakah benar? Apakah sesuai dengan yang disyaratkan? Ini yang kemudian mengapa nanti kita bergeser dari komoditas ke lebih mudahnya ke cash gitu. Dan bahkan kayak program sembako itu kemudian ada yang bentuknya misalkan kayak BPNT misalkan ya. eh, Bentuknya adalah kemudian voucher misalkan. Jadi kemudian dia seperti menerima cash vouchernya ini kemudian bisa buat beli bantuan sosial atau program bahan pokok seperti itu. Nah, ini yang tadi saya bilang, jadi literatur-literatur sudah mulai bergeser ke cash transfers gitu, karena dengan asumsi masyarakat itu paling tahu apa kebutuhannya dia. Betul ada isu di situ nanti kayak apa namanya, secara anekdotal, oh nanti digunakan untuk judi, digunakan beli rokok, digunakan beli alkohol. Tapi ternyata temuan-temuan literatur atau temuan-temuan riset menyatakan kebanyakan yang itu hanya anekdotal gitu. Jadi sedikit gitu jumlahnya dibandingkan yang kemudian menggunakannya secara baik. Jadi kalau kita lihat riset-riset tentang cash transfer versus commodity, most of the research atau banyak riset itu mendukung cash transfer. Mulai dari dia lebih fleksibel, dia lebih efisien, dia mendorong pasar karena ketika dapat cash langsung bisa belanja gitu ya. Sementara kita tahu kalau komoditas, iya ya uangnya muter di penyedia gitu ya, dari negara ngasih ke penyedia ya, penyedianya ini kemudian bisa kita tahu ini adalah kelompok-kelompok tertentu jadi nggak muter dulu ke masyarakat. Lalu kemudian bisa juga improve nutrition, bahkan World Bank 2024 menemukan cash transfer itu meningkatkan food spending. Jadi yang tadi dibilang oh nanti diberikan rokok judi itu mungkin anekdotal satu dua kasus, tapi ketika berbicara mayoritas agregat itu ternyata spending dari makanannya meningkat, intake kalorinya meningkat, dietnya meningkat. Hanya satu paper yang kemudian positif terhadap komoditi itu Hodinot tahun 2002, tapi dia juga nggak ngelihat yang dilihat oleh World Bank dalam artian food spending dan lain-lain, tapi dia melihat biasanya kalau udah dapat komoditas dia akan cenderung meningkat food diversity-nya. Jadi kalau pemerintah memang tujuannya untuk oh saya mau bikin food diversity di Indonesia, semua nggak makan nasi, masing-masing makan makanan lokal, agak dipaksa melalui mungkin MBG itu bisa benar dan itu adalah temuannya Hodinot. Dan
Yang terakhir itu kemudian cash transfer cenderung lebih memiliki benefit yang lebih besar. Mungkin dia butuh hutang, bayar hutang, atau dia kemudian anaknya butuh sekolah, jadi kemudian bayar sekolah dulu. Jadi fleksibilitas ini yang kemudian muncul ketika kita berbicara cash transfer. Nah, ini tadi yang saya bilang bahwa subsidi komoditas atau bentuk ngasih bantuan dalam bentuk komoditas itu kemudian sangat kompleks ya, sangat susah gitu. Dari operasionalnya, logistiknya seperti apa? Saya sejujurnya bukan orang supply chain ya. Kakak saya tuh teman supply chain gitu ya, tapi terus kemudian malas kalau bahas MBG kalau dia jadi susah untuk diskusi. Tapi dia bilang memang susah sekali pasti berbicara itu. Yang nanti mungkin Prof Agus berbicara nanti lewat sekolah gitu karena operational challenge itu luar biasa besar, harus bangun, harus masak, padahal mungkin basicnya adalah bukan tukang masak atau bukan catering. Belum lagi kita berbicara masalah fiskal karena harus pengadaan, lalu kemudian harus transportasi, dan kita hitung atau tahun ini dihitung 70 triliun, dan ini kalau Bapak Ibu cek aja nih dana pendidikan PIP aja nih, PIP ini dari dulu minta untuk atau kemudian diharapkan untuk lebih luas coveragenya, tapi nggak disetujui terus sama Kementerian Keuangan karena memang anggaran terbatas. Itu sepertujunya Bapak Ibu sekalian, dan itu bisa menyekolahkan banyak anak, biar anak nggak putus sekolah gitu. PIP dari level SD, SMP, SMA, sampai bahkan kuliah gitu, KIP kuliah. Jadi segitu besarnya fiscal burden untuk memberi makan, sementara hal yang lain yang sebenarnya diamanat undang-undang bahwa sekolah itu adalah kewajiban negara menyelenggarakan, jadi sampai jangan sampai putus sekolah gara-gara tidak punya uang atau tidak bisa beli seragam, itu malah agak dilupakan. Lalu kemudian tadi saya udah bahas tentang slow fund disbursement-nya, jadi agak lambat penyerapannya, dan ini kemudian juga jadi isu regressive targeting. Karena apapun yang bentuknya universal, nanti saya kasih contoh tentang subsidi energi gitu ya, itu pasti regresif sifatnya. Jadi dia akhirnya lebih menguntungkan orang-orang yang nggak butuh gitu. Ini yang dari sisi perspektif program kemiskinan, ini kita jadi bingung sebenarnya, negara ini mau apa, berpihak buat siapa? Berpihak buat orang yang kemudian butuh, yang marginal, atau kemudian pokoknya siapapun boleh sama. Ini kemudian konsep yang kemudian buat kita bingung. Lalu kemudian kita bisa berbicara tentang budget implication-nya atau trade-off-nya. Jadi sebenarnya kan kalau kita punya satu program, kita punya opsi program lainnya. Dan ini kita bisa lihat bahwa opportunity cost dari alokasi MBG ini itu kemudian cukup cukup tinggi, di mana kemudian dia akan menarik diverting fund dari program-program lain yang tadi saya bilang. Kayak contoh ilustrasi gampangnya adalah dana pendidikan, atau kemudian dana bagi hasil, atau kemudian dana transfer daerah TKDA itu berkurang drastis. Padahal kemudian mereka diharapkan, misalkan daerah diharapkan untuk bantu untuk penyelenggaraan MBG ini. Jadi kemudian satu program yang sangat masif ini akhirnya bikin apa namanya realokasi yang kemudian agak besar, dan ini makanya tadi saya bilang di awal ini adalah misalokasi anggaran yang cukup besar. Dan kita tahu bahwa bentuk efisiensinya mungkin nggak terlalu baik gitu, dan bentuk scalability-nya kemudian jadi terbatas karena kita tahu belum di scale up secara besar aja udah banyak kasus, apalagi nanti di scale up gitu. Dan kita di sini melihat ya MBG tidak punya masalah, tidak punya isu, atau tidak peduli masalah prioritasi. Jadi harusnya mungkin nggak harus yang miskin semua, tapi kita bisa sasar misalkan daerah-daerah yang kemudian vulnerable terhadap food security-nya. Nah, biar kemudian dampaknya lebih maximize, atau kemudian tidak menyebabkan crowding out gitu. Kenapa crowding out? Jadi ibaratnya kalau di ekonomi itu uang yang ada terus kemudian buat semuanya buat MBG, akhirnya sektor-sektor lain kemudian tertinggal. Ini ilustrasi yang paling kentara adalah waktu kita punya nikel. Jadi waktu kita punya nikel, semua uang diinvestasikan buat nikel karena itu adalah easy money buat buat investor, buat ekonomi, itu easy money. Bikin tambang nikel lalu dijual. Efeknya gara-gara nikel itu kemudian naik daun, manufaktur kita turun drastis karena tidak ada lagi yang invest. Ini yang kita bilang kalau di ekonomi crowding out. Nah, dengan ada scale yang luar biasa besar untuk program MBG, program populis-populis ini, nanti kemudian kita bisa duga nanti sektor-sektor lain tuh kemudian mungkin nggak akan berjalan dengan baik. Jadi kita harus mikir secara prioritas sebenarnya akan memberi dampak apa nih ketika kita punya program yang luar biasa besar ini. Nah, kalau dari perspektif perlindungan sosial Bapak Ibu sekalian,
Sebenarnya ada 4 yang paling penting ketika kita berbicara prinsipil dari Social Protection Program. Yang pertama targetnya ini harus akurat. Ya kita tahu sendiri MBG belum ada targeting. Lalu sebenarnya harusnya ada pilot atau scale approach. Jadi dalam artian harus ada rencana. Kecil dulu, lalu kemudian oh berhasil, sistem ini berhasil, SOP-nya berhasil, baru kemudian kita scale up yang ke arah lebih besar. Medium dulu mungkin, terus kemudian besar sekali. Nah, yang terjadi sekarang kan benar-benar kayak masif, terus kemudian outbreak voice sharing di mana-mana, baru dipikirin SOP-nya apa yang kita perlu perbaiki. Nah, ini adalah program yang kemudian kalau saya pikir kayak orang mabuk ke sana ke sini, nabrak sini, baru kemudian mencari jalan lurus ya. Padahal harusnya kita bisa mikirin lebih awal. Lalu kemudian kita tahu juga harusnya ada conditionality gitu. Jadi sebenarnya kalau misalkan mau ke kesehatan, conditionality-nya apa? Berarti makanannya harus sehat. Kalau mau ke pendidikan, conditionality-nya apa? Oh berarti harusnya bentuknya sarapan. Biar kemudian bisa fokus dan kemudian tidak apa namanya membuat anak-anak itu kemudian kelaparan di pagi hari misalkan kayak gitu. Jadi conditionality yang kemudian muncul itu kemudian bisa dituangkan ke dalam SOP. Jadi memastikan bahwa setiap program itu kemudian sesuai dengan sasaran atau desainnya. Nah, kita nggak tahu sebenarnya kenapa terus tujuannya apa, lalu kemudian conditionality-nya seperti apa. Jadi ini kemudian belum muncul. Dan yang terakhir adalah yang sekarang harusnya dilakukan adalah yang digital community engagement. Ini kemudian kebanyakan SPPG itu top down. Kita aja nggak tahu siapa SPPG-nya, siapa yang punya. Padahal kita sebenarnya bisa melibatkan komunitas karena komunitas lebih tahu. Oh iya ini bisa dikerjakan oleh I don't know, mungkin komunitas catering di Yogyakarta, di Sleman, segala macam. Dengan melibatkan komunitas ini akan ada transparansi, akan ada monitoring yang lebih murah tanpa harus top down, seperti itu. Jadi kalau kita evaluasi dari poin-poin tadi, apakah kemudian MBG memiliki desain yang baik untuk perlindungan sosial, kita bisa lihat dari targetingnya dia weak, lalu pilotnya tidak ada, bentuknya prematur, conditionality-nya nggak ada, delivery-nya adalah cenderung centralized, jadinya kemudian menciptakan problem-problem yang ada gitu ya. Kalau centralized dia kemudian punya SOP yang jelas, mungkin dia bisa kayak franchise-franchise luar negeri gitu, bahwa dimanapun lokasinya dia punya standar yang jelas gitu. Kenyataannya terus kemudian disuruh jalan sendiri, centralized pokoknya menyediakan 10.000 tapi nggak ada kontrol tentang makanannya kayak apa, lalu kemudian harganya harusnya minimum berapa, ini yang kemudian jadi problematik. Local empowerment-nya saya nggak lihat gitu ya, dalam artian mereka bilang ini menciptakan tenaga kerja atau kemudian penyerapan pertanian, yang saya lihat bahkan untuk menjadi provider atau kemudian jadi vendor SPPG itu harus memiliki modal sekian. Jadi bisa kita asumsikan bahwa semua yang menikmati dari program ini bukan adalah lokal atau mikro, akhirnya kemudian adalah vendor-vendor besar atau mungkin dekat dengan kekuasaan itu. Kalau fiscal sustainability jelas 71 triliun bahkan atau direncanakan 2026 300 triliun itu tentu tidak sustainable Bapak Ibu sekalian. Kita sebetulnya punya kebutuhan banyak gitu, dari infrastruktur, dari program lain, pendidikan, dari kemudian hal-hal lain yang kemudian masih kita butuhkan untuk perbaikan. Jadi untuk spending segitu besar dari sisi ekonomi itu kemudian jadi nggak sustainable. Nah, yang terjadi tadi udah saya bahas sedikit bahwa kita nggak jelas, unclear tentang nutrition outcome-nya, eksternalitasnya itu kemudian seperti apa, public trust mungkin hilang, partisipasi mungkin jadi kecil ketika outbreak, jadi kemudian student akan kehilangan hari-hari sekolah, padahal harusnya dia tetap di sekolah. Kita punya equity concern tadi ya, hanya 6% kalau dari data Susnas, Bapak Ibu sekalian, yang bilang bahwa saya kelaparan dan kemudian butuh makan. Jadi sebenarnya makan tuh bukan isu buat kita mayority, mungkin lebih ke arah kualitas makanan ya. Nah, untuk kalau ngelihat kondisi yang sekarang, ngelihat ada yang kemudian MBG-nya dikasih snack ringan gitu, atau kemudian MBG-nya hanya dikasih nasi dan kemudian sayur sedikit. Nah, kemudian kayaknya improvement untuk kualitinya belum kelihatan gitu. Jadi untuk makannya hampir sebagian besar anak sebenarnya punya makan, walaupun ada daerah-daerah yang kemudian kelaparan gitu ya. Itu yang kemudian harusnya ditargeting. Lalu kemudian fiskal inefisiensinya juga muncul, tadi udah ceritakan bahwa lebih kurang dari 30%, hanya 18% hingga September ini. Jadi padahal kita tahu ekonomi kita bergantung sama consumption, lalu kemudian bergantung sama government ini spending, dan itu kemudian jadi hilang di situ. Dan akhirnya kalau kita tahu, misalkan kita sebenarnya benci gitu ya, pejabat-pejabat bikin rapat-rapat di hotel,
kok malahan ngelihatnya kalau secara ekonomi rapat-rapat di hotel akhirnya menimbulkan efek yang lebih besar multiplier dibanding program ini seperti itu. Padahal kita tahu ya itu nggak bagus juga sebenarnya itu program, tapi malah bikin penyerapan lebih baik gitu. Nah, isu EBG selanjutnya, kalau udah habis bilangin ya Pak Rimawan, kasihkan. Masih 5 menit? Ya, 5 menit, oke siap. empat empat Isu 4 menit. Ya. 4 menit, siap. Isu-isu selanjutnya adalah ini, kalau misalkan kita lihat kemiskinan atau kemudian inequality itu paling besar kan Indonesia Timur ya, Bapak Ibu sekalian. Ini sebenarnya Bapak Ibu sekalian sudah tahu, rekan-rekan sudah tahu. Cuman apa yang kita lihat adalah di sebelah kiri itu adalah ketahanan pangan, bisa kelihatan yang paling terang itu adalah yang paling vulnerable. Sementara yang gelap itu, merah gelap itu adalah yang paling tahan pangan. Jadi skornya adalah yang bikin bahkan Badan Pangan Nasional nih, Bappenas nih, government nih, itu skornya 1 sampai 6. 6 tuh yang paling tahan pangan, 1 tuh yang paling nggak tahan pangan. Kenyataannya jumlah SPPG sampai Agustus itu banyakan di Jawa. Jadi kalau ngeliat yang biru gelap ini adalah jumlah SPG yang paling banyak. Jadi kalau berbicara masa universal, akhirnya nggak universal, akhirnya regresif. Rumah tangga atau anak-anak yang tinggal di daerah yang sebenarnya nggak butuh untuk pangan ini akhirnya malah dipaksa untuk makan pangan apa bantuan pangan ini. Jadi kayak loh, jadi sebenarnya maunya apa gitu. Kalau kalau dia memang terus maunya adalah universal, sebenarnya bisa dimulai yang tadi, yang kemudian paling butuh yang dari sebelah kiri ini, yang ketahanan pangannya paling rendah. Jadi yang dibilang Pak Presiden bahwa oh iya ada anak-anak kelaparan, anak-anak yang kelaparan tuh di timur. Tapi nggak ada yang kemudian SPPG-nya lebih banyak di timur, yang ada malah SPPG-nya banyakkan di Jawa. Dan itu pun berkasus banyak. Nah, kalau dari program lain, kalau kita bandingin antara program yang bentuknya universal atau kemudian bentuknya targeted, kita bisa lihat bahwa energi itu adalah contoh nyata bahwa bentuknya universal itu kemudian pasti dinikmati yang paling atas. Jadi kalau melihat siapa yang paling nikmati subsidi listrik, desil 10, desil 10 itu adalah desil yang paling tinggi. Sementara yang paling bawah itu yang ya rendah ya, buat orang keluarga miskin dapat 100.000 itu lebih bermanfaat buat sekeluarganya dibandingkan anaknya dapat makan. Sementara buat yang atas, menengah atas, ya mungkin ya udah tambahan bonus, bahkan mungkin dibuat ART-nya atau dibuang makanannya. Jadi kemudian kita menciptakan food waste. Sementara walaupun tidak sempurna, yang bentuknya targeted seperti PKH, BPNT itu cenderung lebih mengarah yang benar, dalam artian desil 1 yang paling miskin itu mendapatkan program lebih banyak dibandingkan desil 10. Nah, ini yang tadi saya bilang sebagai isu regresif tadi. Nah, untuk merangkum, saya punya 4 poin. Pertama, MBG itu desainnya universal. Jadi kemudian ada isu targeting di sana, ada isu inclusivity bahkan di sana. Karena kita lihat tadi Indonesia Timur SPPG-nya masih belum terbangun dengan baik gitu. Jadi redistributif efektivitas itu pasti rendah. Belum ada angkanya, tapi kita bisa lihat cek mungkin ya beberapa tahun ke depan atau kemudian susunan ke depan untuk melihat itu. Dampaknya kemudian dari secara kemiskinan itu 1 menit, biasanya Mas Wisnu. ya, terima kasih Pak. Tidak terlalu kelihatan karena ya nggak terima langsung. Jadi ketika dapat makan ya ekonominya akan lebih cenderung vendor yang menyediakan dibandingkan keluarganya. Inequality-nya kita bisa lihat nanti ke depan, tapi yang jelas ini karena sifatnya regresif biasanya akan top kuantil yang dapat atau middle kuantil yang dapat. Dan kita tahu bahwa policy trade-off-nya tadi bermasalah. Kita punya opportunity cost yang lebih baik dibanding menyediakan OBG. Misalkan kita bisa kasih PKH lebih banyak, kasih PIP lebih banyak. Jadi redesign-nya mungkin nanti bisa Prof. Agus nih, karena Prof. Agus punya redesign yang bagus. Tapi intinya yang mau saya sampaikan di sini bahwa saya nggak pernah menolak investasi nutrisi gitu ya, itu bagus gitu dan itu vital, tapi memiliki intensi yang baik bukan berarti sejalan dengan action yang baik. Jadi kita butuh action yang baik sekarang, bagaimana desain yang baik. Jadi kita mau MBG itu lebih kayak nutrition sensitif. Tadi kita berbicara sedikit tentang alergi, itu mungkin kita harus pertimbangkan. Locally driven, tadi Prof. Agus akan menjelaskan dari sekolah, dari masyarakat, pasar lokal dan lain-lain. Dan bentuknya inklusif, jadi kemudian bisa sesuai dengan nutrition social protection goal. Lalu yang terakhir adalah harusnya ada engagement dengan komunitas, itu yang kemudian jadi paling penting. Mungkin itu dari saya sangat open untuk diskusi. Kalau ada Bapak Ibu rekan-rekan yang kemudian nggak sempat nanya di sini terus mau bertanya lebih lanjut, email saya di sini. Terima kasih sekali lagi atas atensinya. Saya kembalikan ke Pak Rimawan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.